Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga kita benar-benar menjadi orang yang dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, senantiasa diangkat derajat kita oleh Allah, dan dijaga oleh Allah dari segala kemaksiatan, dan dibersihkan hati kita dari segala macam penyakitnya. Kita masih akan melanjutkan perjalanan kita untuk mencari ridha Allah dengan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Hal yang perlu kita perhatikan sebagai modal untuk menjalin hubungan baik kepada sesama manusia, dengan tetangga, saudara, teman kerja, dan sebagainya, adalah memerangi penyakit dengki yang ada di hati kita. Penyakit dengki itu menghinakan manusia, dan itu penyakit yang sangat jelek di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ngiri itu seolah-olah seorang hamba ini tidak sepakat atau tidak setuju, mengkritik Allah. Kenapa ya Allah kau berikan dia mobil, tidak kau berikan kepadaku? Kenapa ya Allah kau angkat pangkatnya, dia tidak kau angkat pangkatku? Seolah-olah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit dengki menyiksa dan menyakitkan. Maka disabdakan oleh Nabi Muhammad, al-hasadu ya'kulul hasanat. Kedengkian itu akan menghapus kebaikan, seperti halnya kayu, api memakan kayu bakar, begitu cepatnya memusnahkan. Orang dengki akan selalu, kedengkian di dalam hati akan selalu membawa orang tersebut kepada berbuat jahat, menggunjing ya. Kalau tetangganya ada yang dapat mobil, lihat begitu menyiksanya penyakit dengki ini. Mungkin seorang suami istri yang bekerja di Jakarta lalu pulang Cirebon atau pulang Tegal, pulang Jogja atau pulang Surabaya, tidak pernah bertemu kecuali seminggu sekali. Dinikmati betul dengan istrinya ini, ketemu seminggu sekali, dinikmati di ruang, di sebuah taman, di depan rumah, ada kopi hangat, ada roti, ada kue-kue tradisional yang sungguh ia sangat hobi untuk makannya. Tapi di saat dia asik ngobrol, memadu kasih dengan suaminya, dengan istrinya ini, tiba-tiba melihat mobil berlalu. Tapi mobil itu tidak berjalan. Tapi mobil itu ternyata berhenti di samping rumahnya. Berhenti di samping rumahnya, mobil baru. Lalu dia bertanya kepada tetangga yang lainnya, ini mobil siapa? Kata tetangga yang lainnya, itu tetangga kita baru beli mobil. Mendengar kabar tetangganya beli mobil, lihat hatinya sudah terpukul. Lalu ngomong kepada suaminya, bang, dapat duit dari mana dia itu? Kok bisa beli mobil? Kata suaminya yang sudah sama-sama dengki, dengan mudah sang suami berkata, alah, zaman sekarang orang kalau mau beli mobil ngeridit pun juga bisa, paling juga ngeridit. Tapi karena ternyata sing istri lebih parah lagi, lebih busuk lagi hatinya, ia mengontari, bang, mending kalau dia tuh ngeridit, paling juga korupsi, dia kan baru diangkat jadi pejabat. Lihat, terus ngomong jelek, nggak ada habis-habisnya, sehingga dia ngomongin orang yang punya mobil ini dengan kebencian di dalam hatinya, dengan dengki yang ada di dalam hatinya, sampai dia tuh lupa minum teh hangatnya, sudah dingin, tidak diminum, kue tidak dimakan, hanya ngomentari tetangganya yang diberi nikmat mobil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendak tidur, hendak mau makan malam, lihat, masih ingat lagi, bang, kira kita dapat mobil dari mana itu, dapat duit dari mana? Mau tidur, hendak menggelar selimut, dia masih ingat, bang, dapat duit dari mana? Terus penyakit dengki. Esok paginya melihat tetangganya membangun rumah, sakit hati lagi. Sebentar kemudian mendengar tetangganya anaknya dapat gelar doktor, sakit lagi. Dan begitu seterusnya, dia sakit dan sakit. Itulah penyakit dengki yang menyiksa.
penyakit dengki yang menyiksa, maka harus kita pangkas. Ada resep dari Rasulullah, seperti halnya kemarin kita berikan resep untuk menghilangkan dendam, maka ada resep juga untuk menghilangkan penyakit dengki. Ada resep dari Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, annahu qala, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlihi. Tidak ada seorang yang mendoakan saudaranya yang seagama di saat orang itu tidak ada di hadapannya kecuali malaikat ikut mendoakan engkau mendapatkan sama. Jadi kalau kita mendoakan orang lain di saat orang lain itu tidak ada di hadapan kita, kita mendapatkan seperti yang kita doakan. Maka kalau kita dengki kepada seseorang, dia mendapatkan mobil dari Allah, kita doakan, ya Allah, jagalah mobilnya ya Allah. Kalau memang dia membelinya dengan kredit, mudahkanlah membayar kreditnya ya Allah. Berilah mobil yang lebih bagus lagi ya Allah, bisa untuk mengadakan pengajian, melihat teman tetangganya bangun rumah ya Allah. Berikan kepada mereka kemudahan untuk memberikan kepadanya kemudahan untuk membangun rumah ya Allah. Kita mendoakan kepada orang tersebut, orang yang kita dengki, tapi dengan doa ini ternyata Allah akan memberikan kepada kita hati bersih. Kita doakan dengan doa baik, semoga anaknya tambah soleh, yang sudah dapat gelar doktor semoga segera mendapatkan tempat yang bagus sesuai dengan ilmunya. Dan begitu kita doakan, jangan didengki-dengki. Kita sudah sakit, anak kita tetap goblok, kita masih tetap melarat, hati sakit, masya Allah tersiksanya orang dengki. Maka ayo kita pangkas. Ini kunci untuk menciptakan keindahan bersama sesama. Kalau sudah orang dengki, masya Allah, sebentar menggunjing, sebentar mengolok, sebentar merendahkan, hidupnya selalu melihat orang lain tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Selalu melihat orang lain tidak pantas untuk mendapatkan uang, tidak mendapatkan pangkat, tidak pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musibah. Maka ayo kita doakan. Di samping kita doakan, ayo kita paksa hati kita untuk datang kepadanya mengucapkan, selamat dapat mobil, semoga manfaat untuk pengajian. Selamat membangun rumah, semoga cepat selesai. Kalau perlu bantuan silahkan kasih tahu. Dan begitu seterusnya kita perangi hawa nafsu ini, maka hidup kita akan indah. Jangan mendengki kepada teman kerja, jangan mendengki kepada sesama ustadz. Hati-hati, kalau sudah sama-sama ustadz juga bisa dengki. Sama-sama kerja bisa dengki. Padahal rezeki sudah dibagi oleh Allah. Jangan mendengki, kalau bukan milik kita tidak akan sampai kepada kita. Kalau sudah milik kita tidak akan pindah ke orang lain. Maka tidak perlu kita mendengki. Ayo kita doakan orang-orang yang kita dengki, maka kita akan mendapatkannya sekaligus hati kita. Maka kita akan mendapatkan nikmat tersebut sekaligus hati kita akan bersih. Ini saja, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.